Selamat siang, Memina, dan selamat siang teman-teman. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang masa penjelajahan bangsa Eropa, dimulai dari bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis itu pertama kali ke Nusantara atau ke Indonesia pada tahun 1509 dan menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis juga dipicu oleh semangat penjelajahan samudra dan semangat untuk mencari targetnya, yaitu rempah-rempah. Nah, awal kedatangannya bangsa Portugis itu pada tahun 1498, Portugis itu datang ke India untuk menjajah sepenuhnya gitu. Nah, sesudah itu pada tahun 1509 bangsa Portugis itu membuat pos perdagangan di Goa, tepatnya terletak di India. Maksudnya di kerajaan Goa di India. Terus setelah sudah membuat pos perdagangan pada tahun 1511, Portugis itu datang ke Malaka untuk menjajah gitu di daerah Malaka di bawah pimpinannya Alfonso de Albuquerque gitu. Sebut saja Pak Alfonso gitu. Nah, sesudah itu pada tahun 1512 bangsa Portugis itu datang ke Maluku untuk menjajah juga gitu. Terus habis itu pemimpinnya ini nyuruh masyarakatnya untuk membuat monopoli perdagangan untuk targetnya, yaitu rempah-rempah gitu. Setelah mereka membuat monopoli perdagangan, habis itu di tahun 1522 bangsa Portugis ini datang ke Pulau Jawa, tepatnya di Pajajaran, untuk menandatangani surat perjanjian Sunda Kelapa gitu. Habis itu awal kedatangannya bangsa Portugis dipicu juga oleh slogannya, yaitu 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, kalau dari Gold sendiri mencari kekayaan untuk negaranya. Kalau Glory itu menjajah negara untuk mengharumkan nama baik negaranya. Kalau Gospel itu menyebarluaskan agamanya untuk agama yang mereka anut gitu, menyebarkan. Ada 3 faktor kedatangan Portugis. Ya, faktor pertama itu adalah gangguan dan kekacauan pada jalur perdagangan. Jadi di saat bangsa Portugis datang ke Indonesia atau Nusantara, mereka itu mengacaukan jalur perdagangan gitu. Jadi yang seharusnya buat berdagang atau tukar barang gitu, tapi mereka hanya memalaknya saja gitu. Terus kalau faktor kedua itu penyebaran agama Kristen di Indonesia. Jadi pada saat itu masyarakat Nusantara itu masih beragama Hindu dan Buddha. Nah, pada saat kedatangannya bangsa Portugis, masyarakat Nusantara yang dijadikan budak oleh bangsa Portugis itu sebagian besar telah menganut agama Nasrani atau agama Kristen gitu. Nah, kalau faktor ketiganya itu faktor bahasanya Portugis gitu. Jadi sebagian besar bahasanya bangsa Portugis itu hampir mirip dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari kita pakai. Seperti kalau kata contohnya itu kata bendera, boneka, bola, dan meja. Bisa dilihat? Jalan ada perjalanan bangsa Spanyol
Bangsa Spanyol atau dikenal juga sebagai perjalanan Magellan. Magellan mengawali perjalanan menuju Nusantara pada tahun 1521. Magellan sebenarnya warga Portugis yang mengabdi pada Raja Manuel I. Magellan sejak kecil Magellan menyukai ilmu astronomi dan ilmu pelayaran. Untuk mengembangkan minatnya, Magellan melakukan pelayaran panjang khususnya untuk mencari daerah-daerah baru. Magellan ini juga memiliki sahabat yang bernama Francisco Serrao. Mereka berdua kerap kali bertukar surat. Di beberapa suratnya, Francisco Serrao mengatakan bahwa ada pulau yang bernama Space Island atau Pulauan Rempah-Rempah. Oleh karena itu, Magellan berinisiatif untuk melakukan pelayaran menuju timur. Ekspedisi Magellan diawali dengan perjalanannya dari arah Samudra Atlantis ke arah barat menuju pantai timur Amerika Selatan. Dari sana, Magellan menyusuri pantai Amerika Selatan untuk mencari selat di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Setelah itu, rombongan Magellan sampai di Kepulauan Masapa atau sekarang disebut juga dengan namanya Filipina. Setelah Magellan Magellan itu sampai pada tanggal 16 Maret 1521. Nah, di sana Magellan mendirikan Tugu Batu sebagai tanda wilayah kekuasaannya. Tetapi masyarakat setempat tidak mau adanya Magellan di wilayah tersebut, jadi mengusirnya. Nah, saat mau mengusir terjadi peperangan hebat itu juga menewaskan Magellan. Sisa rombongan Magellan akhirnya pergi dari daerah wilayah tersebut pada tanggal 21 Juni 1521. Sisa rombongan Magellan dipimpin oleh Juan Sebastian Del Cano. Nah, mereka menuju Maluku dan sampai di Tindore pada tanggal 6 November 1521. Nah, di sana bangsa Spanyol melakukan perdagangan dengan Sultan Tindore dan mengepalkan beberapa rempah-rempah. Selanjutnya, kita lanjut ke perjalanan bangsa Inggris. Setelah kita mengenalkan perjalanan bangsa Spanyol dan Portugis, kita lanjut ke Inggris, ke bangsa Inggris. Pada awal abad ke-16, bangsa Inggris datang ke Nusantara. Kenapa Inggris bisa datang ke Nusantara? Karena Inggris tertarik dengan kekayaan rempah-rempah di Nusantara. Kekayaan di Nusantara seperti lada, toke, dan rempah-rempah yang lainnya. Inggris melalui perusahaan dagangnya yaitu EIC atau East India Company ingin berusaha mendapatkan akses di sumber daya ini. Namun Inggris mengetahui bahwa Belanda melalui VOC telah mendominasi dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC juga mempunyai kontrol yang kuat dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Oleh
Karena itu Inggris ingin menyaingi Belanda dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pada akhir abad ke-19, Inggris berhasil merebut beberapa wilayah Belanda di Indonesia. Salah satu contoh pentingnya adalah Pulau Jawa, perebutan Pulau Jawa oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1811. Raffles pada saat itu menjadi Letnan Gubernur Jawa dan memperkenalkan beberapa reformasi administrasi dan ekonomi. Setelah Perang Napoleon berakhir, Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian London 1814 yang mengembalikan sebagian besar wilayah Belanda di Indonesia yang telah diambil oleh Inggris selama peperangan melawan Belanda. Dan melalui Perjanjian Awal Belanda 1824, Inggris dan Belanda lebih lanjut menetapkan batas-batas baru Inggris dan Belanda di Asia Tenggara. Inggris fokus pada wilayah Singapura dan Malaya, sedangkan Belanda mengkonsolidasikan kekuasaannya di Nusantara atau di Indonesia. Apa sih dampak-dampaknya dari kedatangan Inggris ke Nusantara? Itu meskipun singkat kedatangan Inggris di Nusantara, tetapi Inggris memberikan dampak yang signifikan pada struktur sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Seperti reformasi yang diperkenalkan Raffles di Pulau Jawa, yaitu sistem pajak tanah dan sistem yang lainnya yang berlangsung lama di Pulau Jawa dan terutama di Nusantara. Kita lanjut ke perjalanan bangsa Belanda. Ya, kita lanjut ke bangsa Eropa yang terakhir, yaitu bangsa Belanda. Pada tahun 1585, Belanda sudah tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Maluku, karena pada masa itu Portugis sudah dikuasai oleh Spanyol. Karena putus hubungan itulah yang menyebabkan Belanda mengadakan pelayaran menuju pulau rempah-rempah yang baru. Lalu pada tahun yang sama, seorang penjelajah asal Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin perjalanan menuju Nusantara untuk yang pertama kalinya bagi bangsa Belanda. Mereka melewati jalur yang sudah disiapkan oleh mereka, yaitu awalnya mereka berada di Belanda, lalu mereka ke arah selatan menuju ujung Afrika, dan terakhir ke arah timur melewati Samudra Hindia. Setelah mereka sampai pada tahun 1586, mereka berdagang. Awalnya mereka di sana disambut dengan baik, tetapi lama-kelamaan Cornelis dan krunya mulai menunjukkan sikap sombong dan tidak menghormati warga sekitar, sehingga pada tahun 1596 mereka diusir dari Banten. Pelayaran pertama bagi Belanda ini bisa dibilang tidak terlalu sukses karena mereka mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi positif. Hal yang baiknya adalah banyak pelayar Belanda yang mulai termotivasi untuk pergi ke Indonesia atau yang dulu disebut Nusantara. Lalu pada tahun 1598 banyak sekali pedagang ataupun penjelajah asal Belanda yang menjelajah menuju Indonesia. Salah satunya adalah Jacob van Eyck. Dia adalah orang kedua dari pelayaran Belanda yang berhasil menuju wilayah Nusantara atau
lengkapnya di Banten. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan Cornelis de Houtman. Mereka bersikap lebih ramah, lebih baik dan menjaga sopan santun. Sehingga akhirnya pada tahun 1600 mereka pulang ke Belanda, tepatnya ke Amsterdam. Lalu karena penjelajahan kedua bagi Belanda dihitung sangat sukses, banyak sekali penjelajah atau pedagang Belanda yang mulai lebih banyak lagi ke Nusantara. Hal itu menyebabkan ketidakstabilan dan kadang membuat beberapa kerusuhan. Menanggapi hal itu, pihak Belanda dan perusahaan-perusahaan lainnya milik Belanda bergabung dan membuat sebuah organisasi baru bernama VOC. VOC ini berfungsi untuk mengatur para pedagang, tidak hanya dari Belanda tapi dari bangsa asing lainnya. Nah, setelah itu Belanda semakin lama mereka di Indonesia, mereka semakin bertamak. Lama-kelamaan mereka menerapkan sistem kerja paksa, sistem tanam paksa, dan melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengar.